Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bersuah di acara yang senantiasa dinanti-nanti. Ini entah wanita ataupun pria, yang jelas masalah kulit menjadi masalah yang utama. Karena itu bagian dari estetika ketika kita mungkin sedang ada di luar, yang jelas yang penting kulit kita sehat begitu. Dan pagi hari ini ada sebuah tema yang layak atau patut dicermati. Karena bisa jadi saat ini kita mengalami hal tersebut, yakni tentang dermatitis seboroik. Kalau Anda sedikit sekilas begitu melafazkan seboroik, itu kan sepertinya nantinya akan ketemu dengan kondisi kepala yang boroken gitu. Nah, ini seboroik bisa jadi karena faktor itu. Ada yang senantiasa setia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar masalah kesehatan kulit dan kelamin. Ada Dr. Khairul Hadi, SPKK Fins Divia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Sehat? Alhamdulillah. Dokter kulit itu pasti tampilannya ganteng gitu ya. Ya. Ini rada kebakar Mas kalau pagi. Kebakar kenapa? Kalau pagi sekarang jogging gitu, jadi rada gosong nih wajah. Ya, itu mungkin bagian lain yang perlu disehatkan di persendian kita dan lain sebagainya. Karena sebenarnya beberapa tahun yang lalu Pak Dokter ini adalah biker ya. Setiap hari berapa kilo Pak Dokter? Minimal 70 kilometer. 70 kilometer. Ya, dan itu selalu naik kemudian turun lagi ya. Dan waktu itu pernah memiliki bobot berapa Dokter? 78. 78 bisa turun berapa? Waktu itu saya pernah 120. 120. Dan sekarang ini mentok di sekitar berapa? Sekarang ya 8788 kayaknya. Alhamdulillah. Mau nurunkan lagi susah. Karena mungkin kemauannya saja yang susah sebenarnya. Oh, tiap pagi saya udah jogging Mas. Jogging. Kok kenapa nggak goes lagi? Ya kadang goes kalau siang gitu pulang jogging ke klinik, dari rumah ke klinik nyepeda. Ya, seminggu ya 2-3 kali masih nyepeda. Sendiri? Sendiri. Kadang-kadang pas siang-siang itu panasnya. Oh ya latihan. Ya. Fisik. Gue nggak ada temen gitu, enak-enak saja. Enak-enak aja. Tapi yang sering itu gue besok ngantuk itu saya ngantuk. Repot. Aneh ini. Iya. Gue besok ngantuk. Iya Pak Dokter, terkait dengan tadi dermatitis seboroik, derma itu kulit ya. Kalau seboroik itu apa Dok? Seboroik itu sebetulnya dari kata kelenjar spesial, ya spesial yang mengalami peradangan, maka disebut dermatitis seboroik ya. Nah itu peradangan kelenjar minyak yang berulang, yang berulang-ulang atau yang sebetulnya lebih tepat jengkelin gitu ya. Ya gatal, merah, biasanya sekitar alis ya sini, sekitar hidung atau kumis kesini, godek ya, terus pinggir sini, tapi kadang-kadang bisa meluas ke atas. Kadang-kadang ya sini sampai ke tengah kalau orang-orang yang nggak mau bersihin ya banyak. Tebel nanti lama-lama. Tebel kayak borok orang bilang ya. Itu biasanya terjadi pada orang-orang yang gampang alergi juga ya. Kemudian nggak tahan panas, bisa pas dingin banget ya kadang-kadang ya bisa. Tapi yang sering itu kambuhnya itu pasti
Kalau pikirannya lah rada stres ya kambuh. Gitu. Bisa gitu ya? Iya. Saya kadang nggak tahu apakah itu seborrheic atau tidak. Yang pasti sering nge-host begitu, kemudian rambut kan biasanya saya kasih styling foam begitu. Nah itu 1, 2 hari, 3 hari itu biasanya sudah mulai ada tebel, kadang-kadang gatel gitu ya, gatel. Tapi nanti ketika saya sudah mulai keramas, itu bisa sambil digaruk-garuk, itu hilang, Dok? Oh iya, digaruk-garuk hilang ya, tapi jadi ada 2, dermatitis seborrheic dan dermatitis Zika. Zika itu yang di ketombe. Oh, itu ya. kering, jadi meleduk gitu. Ya, ya, nah ya. itu secara diagnosa beda dermatitis Zika sama kalau seborrheic cenderung basah berminyak, ya. Berminyak, merah gitu ya. Daerah-daerah seborrheic, alis ini. Kalau di atas sudah di kepala itu namanya dermatitis Zika. Zika itu kulit yang merupul, mengeluarkan sisik-sisik atau squama. Kalau di medisnya squama, sisik itu. Nah kalau yang atas ini dikasih sampo tertentu itu ya sudah berkurang memang, dibersihkan. Tapi kalau seborrheic nggak bisa. Oh begitu. Nggak bisa dengan sampo, harus diobati. Itu ibaratnya luka begitu ya, Dok ya? Kalau seborrheic. Bukan. Seborrheic itu suatu peradangan kulit yang timbul dari reaksi kulit sendiri. Biasanya dipengaruhi oleh saraf psikis gitu ya. Kalau lagi banyak kerjaan, kalau lagi banyak pikiran, seringnya kambuh. Ada hubungannya dengan psikis juga? Banyak penyakit gatal itu karena pikiran ya. Kalau di tangan, apa di tengkok kaki. Iya. Bersisik gitu ya istilahnya. Gatal, Mas. Oh, gatal juga? Atau ya itu beda lagi namanya neurodermatitis gitu ya. Itu ya gatal. Ya itu kalau lagi semerung, kalau lagi nggak perak hati itu ya kambuh. Oh, jadi terkadang ada pasien dokter yang datang begitu, itu bagian tanyanya apakah ada masalah gitu ya? Ya. Karena tadi ada hubungannya dengan psikologis. Ya, tapi saya jarang mengarah ke sana ya. Sudah nggak enak aja kita berdasarkan gejala klinisnya saja lah. Nanti membuka wilayah curcol itu. Ya, curhat yang itu enggak usah dibuka ke sana nanti. Ya, kalau yang seperti ini yang dermatitis seborrheic itu cenderung didominasi laki-laki atau perempuan? Banyaknya laki-laki. Banyaknya laki-laki. Yang saya sering dapatkan dan prevalensinya atau keseringan penderitanya laki-laki. Ya. Seborrheic itu banyak laki-laki. Perempuan ya ada tapi lebih banyak laki-laki. Tapi apakah juga itu khusus ya, utamanya didominasi khusus orang-orang dari, anggap sajalah di wilayah Afrika atau di sini di daerah mana yang cenderung kering misalnya seperti itu? Nggak ada. Oh nggak ada? Ya sebetulnya itu ada faktor keturunan juga sih, Mas. Oh iya. Ada faktor keturunan, pasti ada keturunannya. Kemudian ada triggernya itu ya masalah-masalah yang menguras psikis itu yang menjadi triggernya, kemudian kambuh gitu. Ya banyak sebetulnya orang-orang yang di lingkup pekerjaannya ada stresor tinggi gitu ya. Berarti hampir mirip seperti alergi ya? Ya memang dermatitis itu ada jalur reaksi alerginya. Alerginya
itu hampir sama dengan proses autoimun juga. Jadi yang reaksi antar kulit itu nanti juga kayak hampir kayak kasus psoriasis juga, ya, hampir mirip-mirip lah. Psoriasis itu apa, Dok? Psoriasis itu penumpukan kulitnya putih-putih itu, terjadi penumpukan sisik juga, tapi gede-gede sisiknya, gede. Nah itu tanpa gejala. Kalau seborik itu gatel, gatel lagi, nganjel kayak gitu ya. Jadi piye gitu ya. Sepertinya begitu. Pengen garuk, pengen ya gitu. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, terbuka kesempatan bagi Anda yang saat ini bertanya terkait dengan dermatitis seboroik ya. Utamanya biasanya diderita oleh laki-laki, yang mana di kepala atau daerah tertentu tadi sempat disampaikan daerah alis, kemudian di seputaran telinga, begitu ada seperti penumpukan apa ya, kotoran begitu, Dok ya? Tidak? Sisik. Sisik ya? Ya, sisik ya. Atau sebetulnya squama atau kulit-kulit kering yang mengelupas gitulah. Bukankah yang tadi yang kering yang siska apa sih? Sika tadi. Kalau yang sibuk itu jarang lepas, Mas. Tapi yang sika emang kebul-kebul gitu. Ya kadang-kadang rontok gitu ya. Itu apa juga yang disebut ketombean itu? Ya, kalau sika itu yang ketombe. Oh, sika yang ketombean. Ya. Baik, telepon disilakan di 0271 6793000, SMS WA di 08112 553.000. Masih dengan beliau Dr. Khairul Hadi, spesialis kulit dan kelamin. Beliau adalah owner dari klinik Bihati ya. Kalau Anda ingin wajah mulus itu silakan di klinik beliau gitu. Nah, kemudian terkait dengan Bihati sendiri, sebenarnya pasien-pasien yang seperti ini ada juga atau banyak atau malah sedikit? Ada, tapi saya itu hampir jarang mendapat pasien orang sakit. Kecuali yang sakit paling sering jerawat atau flek ya, atau memang sudah pasien lama kita adalah bagian dari keluarganya ada yang sakit gitu ya. Itu, tapi yang betul-betul datang karena berobat atas kasus sakit kulit itu jarang banget. Kecuali ada bau-bau warga MTA gitu, atau saudaranya lagi gitulah. Oh gitu. Yang dapat informasi lah itu dibawa datang ada. Kalau yang datang sengaja datang tanpa jarang, Mas. Rata-rata sudah bagian dari keluarga yang memang pasien customer perawatan lain gitu ya, perawatan wajah atau perawatan yang lain gitu ya. Delalah nanti ada keluarganya, ada kenalannya. Tanyakan ya, kebetulan ada keluhan warga kakak atau adik saya seperti ini, bisa nangani enggak? Dan bisa ya sebenarnya. Gitu. Yang sering begitu. Jadi kalau penyakit itu hampir jarang. Hampir jarang. Ya. Biasanya sudah kenal aja yang, tapi emang jarang. Jarang. Dari branding kita Bihati, kita branding flek dan jerawat kembali mulus seperti semula ini. Memang saya mengecilkan porsi gitu ya, bahwa saya lebih menjanjikan kasus flek, kasus jerawat untuk membaik gitu ya. Apakah saya tidak bisa dengan penyakit-penyakit lain? Ya sebetulnya bisa, cuma operasi-operasi yang sifatnya kosmetik gitu ya sudah mulai saya kurangi tinggal.
Jadi lebih ini masalah ke fokus saja ya, ke fokus pekerjaan aja. Flek dan jerawat kembali mulus, ini branding dari BHT. Nah, kenapa begitu gitu ya? Ya satu, kita biar punya kekhasan gitu ya. Spesialis ya. Ya, kekhasan. Kedua, ya semakin tua kan semakin capek, semakin nggak kuat operasi, nggak kuat gini gitu ya. Ya energinya gitu ya. Ya ketiga ya biar teman-teman spesialis kulit yang lain biar berbagi ya dok ya. Ya ada yang ke sana gitu ya. Ya nggak mungkin lah kita harus mengcover semua banyak masalah gitu ya. Kira-kira begitu. Ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, jadi kalau tentang dermatitis seboroik ini hanya sekedar pengetahuan ya, diantaranya meskipun beliau juga mampu untuk menangani hal tersebut, dan yang sudah dipesankan beliau bahwa ini banyak hubungan juga dengan kesehatan jiwa kita, psikis kita ketika bermasalah, mendapatkan tekanan atau stressing yang luar biasa, maka bisa jadi kalau di perut nanti akan pengen sering ke belakang begitu. Kalau di kepala diantaranya akan ada dermatitis seboroik. Banyak mas kasus kesakitan kulit karena gangguan psikis dengan saraf atau dengan psikis gitu. Apa saja dok? Salah satunya vitiligo. Oh, vitiligo yang putih, putih ya. Nah itu itu juga bagian dari psikis juga? Ada. Warga saya ada teman lama, terus tahu saya spesialis kulit gitu ya. Ya diobatin angel ya aku. Tapi ini bisa kamu sembuh nek mah percaya tak kandhani kan gitu. Malah diratakan? Enggak, nunggu rata, nggak usah pakai obat. Oh ya? Gini, kamu aktif ngaji gini nih, sering sholat tahajud enggak gitu. Ternyata kan enggak gitu. Coba sekarang rajin tahajud, tetapi ketika mau tahajud itu mandi, tidur gitu. Saya ngomong gitu, dan itu ketemunya pas di acara pengajian anak pagi zaman dulu gitu. Terus dia percaya mau. Terus setelah lama nggak ketemu gitu, ketemu sembuh. Ketemu sembuh, dan banyak yang ketemu sekarang. Kalau pasien vitiligo saya kasih tahu gitu, ya rata-rata ada efeknya ya dok? Ada efeknya, sembuh juga. Alhamdulillah. Kalau dengan obat susah ini. Malah susah ya. Nanti duitmu banyak untuk beli obat. Tapi ya kalau mau monggo saja. Beli obat ya monggo. Itu lari sih saya. Tapi kalau mau sambil ini ya banyak laporan, mereka melaporkan sembuh karena memang ada bagian dari psikisnya tadi ya, saraf, hubungan saraf, neurotransmitternya, di mana yang jelas dengan mandi pagi atau jam dini hari mandi itu sangat berefek gitu loh. Nah, sebetulnya yang bermanfaat itu kan mandinya diguyur itu, didinginkan itu. Tapi karena jam segitu kan kalau nggak tak suruh tahajud sekalian kan sayangan. Iya, hanya mandi saja gitu. Nah, jadi saya tekankan tahajudnya, tapi syaratnya mandi kan gitu loh. Ya, biar juga tahajud. Rata-rata juga nggak pernah, jarang tahajud kan gitu. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sangat menarik bahasan di hari ini, yakni dermatitis seboroik. Namun terkait dengan klinik BHT, Anda ingin
mulus wajahnya karena saat ini mungkin bermasalah dengan akne atau jerawat, silahkan saja langsung ke klinik BHT. Dan kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di acara SWB, saatnya wanita bicara. Namun kali ini Anda melihat dua laki-laki yang ada di layar kaca. Karena bahasan kita saat ini notabene laki-laki punya atau dominan untuk menderita dermatitis seboroik. Yakni kalau orang Jawa boroen gitu ya, orang Jawa hampir lafazannya seboroik dan dekat dengan boron begitu. Nah, silakan telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 0811 2553 3000. Masih bersama Dr. Khairul Hadi, spesialis kulit dan kelamin Fins Divi. Dan ini ada yang bertanya ini. Dari ada Bu Rianing ya, Bu Rianing. Anak saya 3 tahun di Karanganyar. Ini di Karanganyar Bu Rianing. Anak saya 3 tahun. Di kulit kepalanya ada kerak. Kalau digaruk seperti ketombe. Kalau tidak digaruk tidak terkelupas. Tapi kalau disibak rambutnya, keraknya masih kelihatan. Solusinya apa ya dok? Selama ini saya biarkan dan hanya dikeramas setiap pagi. Nah ini dikeramas hilang nggak ini Bu Rianing ya? Ya silakan dok. Ya itu udah infeksi jamur ya. Jadi di kepala kayak dermatitis seborik ini juga di samping ini semacam reaksi alergi ditumpangi juga dengan infeksi jamur, Mas. Nah, jamurnya yang bikin bikin squama atau bikin itu sisik-sisik itu ya. Nah, kalau yang di sini ya ada kepala biasanya seperti ini sudah infeksi jamur. Faktornya apa sebenarnya penyebabnya trigger? Ya jamur, ada infeksi jamur. Jadi anak-anak banyak seperti atau itu. Atau sering pakai kopiah begitu. Nggak tahu ini laki-laki atau perempuan ya? Bisa begitu ya, bisa begitu. Bisa juga memang terinfeksi ya, kita nggak ngerti ya, dapatnya dari mana. Tapi itu harus diobati, Bu. Diobati, dikasih salep gitu aja nanti sudah sembuh. Beberapa hari gitu aja udah sembuh. Oh, nggak susah itu. Nggak susah ya. Meskipun tadi setiap hari dikeramas begitu. Iya, kalau belum diobati ya belum sembuh. Belum. ada kumannya tapi kuman jamur namanya. Ya. Begitu Ibu Rianing di Karanganyar. Baik, kita masih nantikan bagi penanya yang lain di 0271 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000. Apakah ada faktor sehingga semakin parah begitu? Ya, bisa jadi begitu. Jadi anak bayi atau anak-anak itu kadang-kadang ada jamur di sini, di leher karena sering nekuk gini ya. Merah warnanya, atau di selangkangan karena sering pakai pampers. Itu yang sering. Kemudian di area rambut yang sering dikasih ketu gitu. Ya karena lembab. Kemudian ada infeksi jamur gitu. Kalau di selangkangan ya karena lembab pakai pampers yang kadang-kadang orang tuanya males ganti sampai mestinya pampers itu kan 2 kali diompol itu kan harusnya diganti ya. Jangan sampai menampung banyak. Nah, sering anak-anak masih seperti itu, apalagi bayi ya. Nah, kadang ada orang tua yang tidak mau menyadari atau sadar bahwa itu penyakit, tapi nggak ngerti mau kemana harus mengobatkan gitu ya.
Tapi ada yang sekarang orang-orang sekarang sudah peduli ya. Peduli. Ya, kalau yang ada sebagian yang kemarin-kemarin enggak. Nah, kalau orang-orang sekarang itu udah peduli, dibawa ke dokter anak biasanya. Nanti kalau dokter anaknya sudah enggak berarti baru dikonsulkan ke dokter kulit. Bisa gitu. Ya kasusnya sebetulnya banyak tinggal ngehnya orang tua aja sebetulnya. Ya, tapi sudah ngeh ada bahwa ini penyakit, tapi nggak ngerti harus kemana gitu ya. Ya. Masih banyak yang seperti itu. Apa kalau ke dokter kulit siapa gitu ya. Nggak harus ke dokter Khairul ya. Ya masih kadang-kadang. Kalau di puskesmas nggak ada ya Dok ya? Ya puskesmas ya hanya dokter umum kan. Ya. Nggak, kadang-kadang ya nggak apa ya, banyak yang nggak ngeh gitu kan. Ya, karena tidak sering menangani hal itu ya. Jadi ya seperti kita gitu, kalau pas nggak sakit gitu ya, ke jalan ada pelang dokter siapa gitu ya, hanya sekedar dibaca, begitu kita butuh sopo ya nyarinya kan jadi bingung gitu ya. Iya. Dan kan ada juga sih yang suka ini ya mengganti cat rambut begitu ya, mungkin mau di merah, di coklat dan sebagainya. Nah itu apa juga akan ada dampak seperti itu? Mungkin nggak? Bisa tergantung tip Mas. Sifat kulitnya gampang sensitif alergi apa enggak. Tapi kalau nggak sensitif ya apa-apa sebenarnya. Apa-apa. Banyak yang nggak masalah ya. Tapi kalau yang sensitif ya kadang-kadang itu tadi pada ketombean, banyak ketombean gitu. Ya. Ya. Baik pemirsa, kita masih nantikan bagi Anda yang saat ini ingin bertanya kepada Dr. Khairul Hadi. Beliau yang senantiasa setia ada di klinik Bihati karena beliau ownernya yang ada di sana. Dan sebenarnya kalau kita konsultasi di Bihati itu orang terkadang karena melihat tampilannya di luar itu ya, banyak orang Solo saja ini bagus ini klinik ini begitu mahal. Dan itu wajar, maksudnya wajar dalam artian orang bertanya itu wajar begitu. Nah ini apa yang harus disikapi dengan itu Dok? Iya susah ya, masa saya harus menyantumkan harga. Nah. Itu kan nggak boleh. Iya. Institusi kesehatan itu nggak boleh mencantumkan harga gitu. Sebetulnya, tapi kadang-kadang ada yang bermain-main di situ ya. Nggak boleh, misalnya harga ini nggak boleh. Kalau obatnya boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh juga? Harga nggak boleh. Itu peraturan perundangannya. Makanya nggak ada rumah sakit manapun mencantumkan harga kamar, harga nggak ada. Nggak ada seperti itu. Ya, makanya kalau mau ngomong ya biasanya setelah ketok tular tiba ora larang. Tiba ora larang, dibanding laraku sing koyo ngene kan mari itu ya. Tiba ya masih meh podo dengan yang lain kan gitu ya. Tapi beda kualitasnya. Ya. Ya banyak yang datangnya mungkin takut sendirian di antara yang sudah pengalaman. Ya. Terus setelah kedatangan keberapa baru wah baik, saya di sini baik, biayanya tidak seperti yang dulu saya takutkan. Ya. Banyak seperti itu. Ya. Karena Bihati ini tidak membuka cabang, begitu ya. Jadi banyak yang di luar sana ketika mendapatkan informasi dari MTA TV dan Radio Persada itu terkadang
bagaimana saya sebenarnya pengen berobat ke sana atau pengen datang ke klinik sana begitu. Tapi dengan kondisi saya ada di Kalimantan atau di Sumatera, nah ini apa sih kalau yang bisa disarankan oleh dokter? Ya, jadi memang sengaja saya tidak buka cabang ya Mas, dan ya Pak Duni nggak punya biaya gitu, nggak punya modal untuk buka cabang gitu. Karena buka cabang ini ya sangat riskan kalau kita mengandalkan utang bank. Oh iya. Ya banyak yang orang lain pola pikirnya buka cabang, dibuka cabang, ambil utang bank dan sebagainya, begitu terus ya. Tapi kalau begituan kerjanya, hasil kerjanya dikasihkan ke bank tuh, bunganya yang banyak gitu. Ya masalah manajemen dan sebagainya sangat menguras energi. Maka saya di situ aja lah, ya baru di situ aja gitu ya. Jadi akhirnya saya berpikir bagaimana orang dari jauh bisa melakukan konsultasi, kita kasih kanal atau pintu untuk konsultasi via online ya. Via online artinya by WhatsApp, kita sediakan nomor khusus WhatsApp, kemudian kita kasih tim customer yang bisa menerima gitu ya. Ya alhamdulillah tiap hari banyak yang hadir lewat online ya. Dan sudah banyak yang dari daerah-daerah hampir seluruh Indonesia sudah percaya mau hadir via online gitu ya. Dan produk nanti kita kirim, ya alhamdulillah aja banyak yang baik gitu. Dan mereka masih menjadi pelanggan terus, masih repeat order, kalau habis dikirim banyak. Jadi ya sudah lumayan banyak. Jadi monggo nanti saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini, kalau ada masalah kejahatan kulit terutama flek, jerawat ya, yang paling sensitif kan jerawat ya. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak, ponakan-ponakan gitu. Kemudian kalau sudah ibu-ibuan flek yang sering, kalau nggak bisa hadir ke klinik via WhatsApp, asal dikirim foto yang jelas, kemudian cerita tentang perjalanan klinisnya, nanti kita bisa diagnosa, kita berikan pengobatan yang sifatnya custom ya, berdasarkan masalah pasien tersebut, nanti produk kita kirim ya. Nah, dan ya yang hadir gitu via online itu ya sudah ada tiap hari 300-400. Oh, Masya Allah, ya. 300-400 dari berbagai penjuru negeri. Adakah yang begini ya, karena sangat benar-benar mempercayai produk yang dia sudah lakukan pada dirinya begitu, karena dia ternyata menggunakan produk anti akne itu bagus untuk dia, kemudian merasa ini produknya berkualitas, maka dia ingin ikut menjualkan produk itu, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh ya kalau gitu ya. Jadi menjadi reseller gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita adalah klinik ya, klinik utama. Produk itu bisa didapat karena memang melakukan konsultasi dan menjadi pasien kita gitu ya. Nah ini contoh ini pasien betul-betul dari luar kota yang tadi itu, yang jerawat tadi, nggak pernah hadir ke klinik. Oh iya. Faktanya bisa sembuh juga. Ini orang jauh. Ya, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa ketika saat ini Anda berada di luar Solo
atau yang memang saat ini belum bisa datang langsung ke Solo ke tempat atau klinik BHT Jalan Dr. Sutomo nomor 28 ya. Ya, 28. Nomor 28 ini tekannya di depan Hotel Paragon. Di depan Hotel Paragon. Kalau di depan Kota pintu Solo Hotel Paragon. Ya, kalau pas di Jolo Slamet Riyadi itu pas depan Loji Gandrung. Rumah dinas wali kota itu langsung mentok ke utara, kanan jalan itu ada bangunan ini ya, sangat monumental sekali. Nah ini yang ada di Solo hanya itu satu-satunya. Ya, nah itu langsung saja datang ke sana, nanti ada customer service yang ramah untuk melayani Anda. Ataupun kalau yang belum, ya silahkan tadi via WA, nanti bisa konsultasi di sana. Tapi sekali lagi tadi disampaikan bahwa klinik BHT tidak reseller obat-obatan yang ada di sana ya produknya ya. Begitu harus berdasarkan periksa begitu. Karena secara klinis di sana ketika menindak atau ada tindakan itu selalu berdasarkan dari foto-foto yang dikirim dan riwayat klinis dari kesehatan kulitnya begitu. Ya, dari sini mungkin sudah dari penghujung waktu dok. Apa yang ingin dipesankan utamanya yang tadi sesuai dengan tema yakni dermatitis seborrhoik itu dok. Ya, dermatitis seborrhoik memang kasus ini memang bagi penderitanya cukup menjengkelin ya karena memang kambuhan. Ya. Kambuhan diobati nanti pas lagi orang enak pikirannya kambuh ya. Memang jengkelin memang dan pengobatannya ya hanya bersifat menyembuhkan sementara kemudian memang bisa kambuh lagi minimal waktu kambuh kalau diobati ya cepat sembuh dan nggak terlalu parah nggak terlalu berat gitu ya. Jadi ya kalau ada keluarga yang seperti itu kalau nggak mau datang ke tempat praktek dokter, kemudian kalau sampai tempat praktek kan juga harus nunggu mengorbankan waktu dan sebagainya, bisa ke BHT tinggal pakai handphone menyelesaikan masalah kesehatan kulit. Jadi gunakan Anda punya handphone, smartphone ini bisa untuk menyelesaikan masalah kesehatan kulit, masalah jerawat, masalah flek, dan apapun yang menurut Anda bagian dari masalah kulit, Anda bisa konsultasi ke BHT Skin Clinic hanya dengan WhatsApp, dengan tulis ketik-ketik di handphone. Nanti pasti direspon oleh tim customer kami. Kemudian kalau memang butuh obat, percaya pada kami, kita kirimi obat. Kalau mau sekedar tanya-tanya ya boleh, nanti akan direspon ya. Ya. Jadi jangan dikira nanti wah kalau tanya-tanya sudah dicas, enggak ada casnya, enggak ada biaya kalau hanya tanya-tanya ya lewat WhatsApp. Nanti udah pasti dilayani oleh tim CS kami. Nah kalau butuh pengobatan ya nanti dibayar obatnya saja. Terus konsultasinya gimana sudah itu gratis ya, sudah masuk di obat itulah. Ya. Baik, terima kasih dokter. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengingat kita bagi yang bermasalah dengan kesehatan kulit, maka klinik BHT tempatnya ya, karena wajah mulus itu solusinya datang ke BHT atau konsultasi di BHT. Tadi juga ada info yang bagus untuk penderita vitiligo. Sarannya sungguh sangat di luar dugaan, yakni sholat malam tahajud, tapi sebelumnya mandi dulu, guyur, pakai air dingin, seger, ya, nggak boleh air hangat. Betul, ya. Nah itu sistem transmisi neurotransmitter sarafnya jalan baik, dan buktinya ada.
Baik dokter, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Allah dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian SWB Saatnya Wanita Berbicara di obrolan Sinta. Sehat indah kulit kita bersama Bihati. Saya Rudi Herifianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.